pecah. Bunga yang pecah muncul lagi bunga yang kecil-kecil. Ini buahnya ini. Ini lagi berbunga, pecah bunga. Ini pecah bunga, ini bunganya rontok. Ini pecah bunga, ada buah yang udah layak petik. Ini bunga, dan ini muncul lagi bunga baru ini teman-teman. Ini muncul lagi. Halo, assalamualaikum teman-teman, sedulur kabeh, ketemu lagi. Ini saya lagi di kebun jambunya Pak Joko yang kemarin teman-teman ya. Jambu citra yang terus berbuah tanpa mengenal musim. Dan saya mau mereview lagi nih, bikin video lagi. Saya minta ke Pak Joko kira-kira bisa nggak ini. Saya mau minta Pak Joko men-share rahasia bagaimana agar jambu citra supaya bisa berbuah, dan perlakuannya gimana, dan pupuknya apa saja yang dipakai. Jangan lupa ikuti terus videonya
Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan juga share. Oke teman-teman sedulur KB, ikuti ya. Dah. Itu ada Pak Joko itu. Kita ke sana, teman-teman. Assalamualaikum Pak Joko. Oh, waalaikumsalam. Waduh, ini gimana Pak Joko? Hasilnya yang kemarin ini kok kayaknya berbunga lagi, mekar lagi, kayaknya mau panen lagi nih. Ya, dari beberapa teknologi yang dipraktekkan sehingga untuk menindaklanjuti dari share beberapa waktu yang lalu bahwa terbukti bahwa jambu ternyata bisa dijadikan buah tanpa musim. Kemarin itu tanggal 1 Juli. Ya. Ya, ini sekarang tanggal 10 Agustus nih. Ya. Jadi kemarin berbuah, ini pecah lagi kan. Jadi belum ada 1,5 bulan udah ini terbukti muncul lagi dan banyak banget ini. Iya, betul. Iya. Jadi kemarin gini Pak Joko, ada teman-teman yang bilang bahwa ada yang tanya itu apa ini, apa rahasianya, kira-kira Pak Joko ini bisa share enggak. Jadi kayak gitu Pak Joko, biar teman-teman juga bisa merasakan. Itu pun sukses enggaknya mereka tergantung tata caranya kan gitu Pak Joko. Kira-kira Pak Joko gimana bisa share ini ya rahasianya? Iya. Jadi langkah-langkahnya. Langkah pertama kadang-kadang orang untuk produksi itu mengacu kepada pupuk. Artinya khususnya pupuk kimia, tidak menutup kemungkinan memang kita juga dibutuhkan pupuk kimia. Tapi kami menggunakan juga tidak hanya kimia, kami menggunakan pupuk hayati yang sifatnya menekan pupuk kimia karena produk jambu ini kan dimakan langsung. Jadi begitu dibuka bungkusnya seperti yang ini kan langsung dimakan. Jadi kita nggak berani berinteraksi langsung dengan insek. Betul. Makanya saat terjadi pembungaan, pecah bunga itu harus kita gunakan insek hanya untuk mengantisipasi agar beberapa kutu kemudian penyakit yang lain khususnya lalat buah itu tidak tidak menyengat pada buah-buah yang masih kecil. Itu kalau kita bicara tentang buah. Kalau untuk teknologi pertaniannya yang saya terapkan mungkin juga dari teman-teman petani khususnya jambu citra ini mungkin dia punya metode yang lain, tapi saya hanya secara pribadi ini menggunakan teknologi, ada teknik pertanian yang saat ini lagi booming. Jadi kami gunakan pelepasan daun tua khususnya. Jadi contohnya seperti ini. Ini daun yang menempel pada daun ranting tua itu harus kita ambil. Dibuang Pak? Ya, kita buang. Ada pengambilan. Ya seperti ini misalnya, ini kita ambil. Kemudian jumlah dari daun itu tidak lebih dari 3. Jadi seperti ini, tidak lebih dari 3 pasang. Jadi kayak ini saya katakan ini adalah tunas air yang perlu dibuang karena beberapa waktu yang lalu sudah saya katakan bahwa tunas air itu apakah tidak mungkin menjadi bunga dan buah? Mungkin. Tapi karena hanya sebatang lidi sekali, kecil sekali, ini tidak bisa menahan buah di kala buah mulai mengadakan pembesaran. Kemudian saya katakan bahwa terjadi topping atau saya katakan topping itu sisakan hanya 3 helai daun dari pangkal sampai ke ujung, contohnya seperti ini. Jadi tinggal hanya 3 pasang. Ini yang saya katakan tunas air yang sudah terlanjur besar, 1, 2, 3. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua juga kita adakan misalnya terlalu panjang dan seperti ini. Nah ini kalau misalnya lebih dari sekian, kemudian tunas ranting ini terlalu panjang, ini kita adakan pemangkasan langsung ke cabangnya. Jadi untuk menghentikan tunas baru yang ada di sini, kemudian menuakan ranting atau cabang sehingga potensi untuk kebuahannya cepat karena jambu biasanya jambu air khususnya itu
bakal bunganya tumbuh di ranting atau cabang yang tua. Yang agak besar nih. Nah, itu kalau kita bicara tentang bagaimana pembuahan tidak bermusim. Tapi ada satu catatan yang bahwa perawatan dengan pupuk itu juga perlu dilakukan. Kebetulan hari ini saya juga mau mengadakan pemupukan. Pemupukan ini sifatnya hayati, bisa Anda gunakan kapanpun, mau sore, mau pagi, mau siang, nggak masalah. Untuk tanaman apa saja, Pak? Tanaman apa saja. Jadi tidak ada pengecualian apakah itu jambu atau mungkin apokat atau mungkin tanaman-tanaman yang lain. Karena yang pernah kami lakukan juga jeruk juga kita sudah menggunakan pengocoran, artinya menggunakan pupuk hayati untuk menekan pupuk kimia sampai dengan 70%. Sampai 70%. Berarti hemat pupuk kimia. Iya, hemat pupuk kimia. Karena pupuk kimia sekarang juga mahal, lumayan menggila. Nanti kalau kos kita nggak seimbang antara produk dengan biaya pupuk ini, petaninya nanti jadi cekluk. Berarti praktek ini ya? Bisa bukan prakteknya. Kebetulan mau adakan kan sudah di tahun yang coklat ini kan, yang kita ambilin. Nah ini kan tunas air namanya. Ini tunas air, ini tunas air. Ini kita buang, tinggal tunas ini utama gitu. Iya, tunas utamanya, tinggal daun tunas utama, bukan tunas air. Nah ini kebetulan juga batanya cukup lumayan bagus ya, untuk pemupukan secara hayati, karena biasanya pupuk hayati karena dia adalah bakteri, terdiri dari sekian banyak bakteri yang sangat diperlukan oleh tanaman untuk menaikkan pH, kemudian tingkat organik dari tanah itu sendiri, terus juga menghancurkan kristalisasi tanah yang sudah terjadi masih ada terkandung pupuk kimia di tanah yang sebenarnya tanah itu masih subur, cuma akar tidak bisa menembus khususnya akar serabut dikarenakan tanah kristalisasi, mengeras ya. Mengeras itu tanah itu sebenarnya masih subur, cuma terjadi kristalisasi sehingga akar tidak bisa menembus jaringan tanah yang kristal. Cara penghancurannya kami menggunakan teknologi pertanian kembali yang saya ulang-ulang, bahwa kita harus cepat tanggap ya terhadap kemajuan pertanian. Yang penting petani kan bisa menghasilkan sesuai dengan targetnya. Nah, hari ini monggo, kalau kebetulan saya juga mau itu Pak, pupuknya itu cair atau serbuk Pak? Pupuk itu serbuk tapi dipadatkan, dan itu cukup lumayan tahan lama. Yang penting penyimpanannya di tempat yang dingin. Berarti dicairkan ya? Dicairkan, kemudian nanti artinya difermentasikan selama 2-3 hari. Difermentasi. Baru nanti kita campur dengan air biasa. Biasanya kalau saya menggunakan aplikasinya cukup setengah timba dengan 1 tub. Artinya 1 ukuran itu per pohon. Per pohon. Bisa dipraktekkan Pak? Oke, monggo. Sekarang kita juga mau lakukan. Pupuknya seperti apa Pak? Pupuknya ini? Kalau pupuknya yang padat itu seperti ini, jadi kayak gini. Kemudian juga kita gunakan yang serbuk itu seperti ini. Ini dari yang kita sudah lakukan beberapa bulan yang lalu, sehingga hasilnya cukup lumayan bagus. Ini kemudian pupuk ini difermentasikan dalam 1 tub pupuk ini. Ini dengan cukup dengan air kelapa 1 liter. Kemudian kita diamkan selama kira-kira sekitar 3-4 hari, baru diaplikasikan dan jadinya seperti Pak. Itu sudah berapa hari itu Pak fermentasi? Ini sudah sekitar 3 hari. Itu berapa liter itu Pak? Ini saya katakan hampir 4 liter ya. 4 liter. Jadi kalau saya caranya biasanya sesuai dengan aturan, dalam 1,5 timba air itu cukup dengan ini segini. Ya. 1 tub, tapi
semakin banyak sebenarnya semakin bagus. Jadi untuk teman-teman sebagai pemula mungkin bisa menggunakan tryoutnya dulu dengan cara 1 pot. Terus kelebihannya pakai pupuk hayati apa Pak? Di batang atau di tanaman sama di buah? Iya, kalau untuk pupuk hayati untuk di batang itu dia justru lebih tahan terhadap penggeret ya. Oh gitu. Insek sebenarnya itu tapi penggeret. Kemudian kalau untuk buah dia jauh lebih tahan lama. Oh gitu. Biasanya kalau kimia itu mungkin sekitar 3 hari atau 2 hari. Kalau di pupuk hayati ini bisa sampai 1 minggu. Pernah kita juga uji coba di luar kulkas di luar pendingin kulkas itu di luar kulkas itu lebih 1 minggu dia masih tahan. Masih keras, tidak ada penyusutan, bahkan rasa pun tidak berubah. Oh gitu, rasa mungkin lebih rasa lebih bagus, kayak ada manis krenyesnya. Kayak apa Pak ini jambunya? Jambunya seperti ini. Wih, ini contoh dari ini teman-teman. Dan ini saya katakan ini masih kira-kira 3 hari lagi baru siap dipetik. Ini masih ini masih saya katakan baru sekitar 80%. 3-4 hari lagi baru siap. Ini belum merah bener. Belum merah benar. Tapi untuk rasa mantap tidak berkurang. Tidak berkurang. Rasanya masih manis krenyes. Ya. Oke Pak Joko, coba di ini Pak Joko. Dan ini caranya pemupukan. Gimana Pak Joko? Coba ditaruh di bawah sini aja. Iya. Nah, ini ya. Ini satu tub ya. Ini 1 tub. Oh, itu ya. Atau dikasihkan 2 tub juga tidak apa-apa. Karena sifatnya hayati, semakin banyak bakteri yang ada semakin bagus di tanahnya. Bagus. Oh gitu. Ini untuk pupuk cairnya Pak. Ya, nanti cairnya, ada pupuk padatnya sendiri ya. Iya. Kalau pupuk padatnya nanti teman-teman terserah menggunakan pupuk apapun kimia. Cuma saya katakan bahwa saya hanya menggunakan 30% kimia. Jadi teman-teman boleh memilih apa, menggunakan yang mungkin NPK atau mungkin Konska dan sebagainya, karena sifatnya hanya untuk nambahin aja. Kurangan dari unsur kandungan di tanah ya. Itu. Caranya gimana Pak? Pakai ini ya. Disiramkan radius berapa Pak dari pohon? Oh gitu ya, di pas di ini ya batang ya. Ini pemupukan langsung pada itu pokok. Itu berapa liter 1 timba ini? 1 timba ini kan sekitar berapa liter ya? 6-7 ya? Iya 6-7, pokoknya setengah liternya aja. Oh iya. Alangkah lebih bagusnya teman-teman kalau misalnya pemupukan itu dilakukan saat kondisi tanah itu dibasahi dulu. Oh gitu, sebaiknya lebih bagusnya gitu. Kalaupun tidak, itu nggak masalah, tapi nanti sore setelah pemupukan sore sekitar jam 4 itu digunakan lagi pemupukan cukup dengan 2 timba 3 timba selesai. Dan itu bertahan sampai sekitar 3 hari baru diadakan penyiraman ulang. Bukan pemupukan ulang tapi penyiraman ulang. Ini udah keluar ini Pak? Iya. Ini sudah mulai bintik-bintik ada. Ini juga hasil dari penyiraman. Ini berarti setelah dipupuk berapa hari biasanya keluar? Biasanya kalau berarti lihat daunnya sudah siap, itu sekitar seminggu sampai 10 hari. Sudah keluar ini ya? Oh, mantap sekali. Ini hasil dari itu pemupukan juga. Ini sudah mulai ada. Ini yang sudah siap dipetik, ya kan? Ya ini kan, ini kemudian ini baru pecah bunga. Iya. Kemudian ada yang sudah siap ini, sudah siap untuk dilongsorin lagi. Ini bungkus. Ya ini sudah bungkus. Ada beberapa yang sudah terbungkus. Ini baru mekrok. Ya, ini yang baru pecah bunga. Ini pembuktiannya bahwa ini sampai di jumlahnya. Kemudian yang ini sudah mulai muncul bunga baru. Saya katakan bahwa kita gunakan teknologi sehingga buah itu berjenjang. Tidak pernah berhenti. Maka dari itu teman-teman saya harapkan paling enggak intensnya intensifikasi perawatan itu sangat penting sekali. Jadi jangan pernah bosan terhadap apa yang sudah kita putuskan untuk ditanam kemudian tidak dirawat, hasilnya pasti nol.
Coba saya tak keliling dulu. Monggo, silakan. Mantap ini. Halo teman-teman sedulur KB, tadi udah dijelaskan sama Pak Joko langkah-langkahnya, cara gimana supaya jambu ini terus berbuah, sama pemupukannya, pupuknya juga. Pupuknya mungkin pakai merek apa, nanti di deskripsi ya, bisa langsung kontak Pak Joko kalau diizinkan nanti, gitu teman-teman. Jadi kayak gini jambunya. Oke teman-teman, gitu dulu ya video ini. Mungkin nanti lain waktu bisa saya bikinkan lagi yang berhubungan dengan jambu-jambu yang lagi tren ini. Oke teman-teman ya, terima kasih. Assalamualaikum.